Saya melihatnya banyak hal yang menjadi menarik dengan adanya bicara kemiskinan ekstrim karena bisa jadi kemiskinan ekstrim kalau saya mencoba melihat ini kan menyelesaikan problematika atau SDGs desa dari 1 sampai 4 itu harus benar-benar beres. Desa tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, desa sejahtera, desa sehat sejahtera, kemudian pendidikan desa yang berkualitas. Gus, ini kayaknya kalau dari matrik tadi udah ketahuan PIC-nya pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan seterusnya. Yang mungkin perlu ada penguatan ke teman-teman pendamping adalah bagaimana atau program apa saja sebenarnya yang ada di pemerintah pusat yang kemudian bisa diakses oleh teman-teman dari desa. Karena kalau kemudian diceritakan bahwa kemiskinan ekstrim penyelesaiannya ini kepala desa atau pendamping desa berpikirnya bahwa itu harus diselesaikan desa, ya memang jadi ngeri kan gitu. Nah, saya melihat bahwa ini mestinya ada beberapa kementerian yang bisa kemudian menyampaikan kamu punya program apa sih sebenarnya. Kementerian Dalam Negeri umpamanya tentang bagaimana penyerahan tanggung jawab fasilitas umum ke Pemda, itu ada aturannya, turunan dari mengikut dari Undang-Undang Nomor 1 tentang Perumahan dan Pemukiman, dari fasilitas-fasilitas yang kemudian itu jadi tanggung jawab Pemda yang di mana Kementerian Sosial juga perlu menyampaikan ke teman-teman pendamping ada program apa saja sih sebenarnya di Kementerian Sosial yang itu kemudian bisa menyelesaikan itu. Kementerian Kesehatan bicara tentang Kartu Indonesia Sehat dan seterusnya, persyaratannya seperti apa dan seterusnya. Kementerian Pendidikan pendidikan juga perlu menjelaskan tentang bagaimana tanggung jawab pendidikan yang kemudian menjadi kewenangan mereka dan juga bisa memberikan dukungan untuk yang di tingkat desa umpamanya tentang PAUD, tentang apa dan seterusnya. PUPR ini sangat jelas. Kementerian BUMN dengan adanya kepedulian dari BUMN untuk negeri dan seterusnya perlu juga dieksplor apa sih program-program mereka, jangan sampai kemudian program-program itu ternyata tidak juga mendukung bagian dari menyelesaikan kemiskinan ekstrim. Kementerian ESDM umpamanya ada program tentang bantuan solar panel umpamanya. Kalau memang rumah di perkampungan itu ada di ujung gunung umpamanya, ya berarti tinggal panggil aja Kementerian ESDM kemudian memasang solar panel untuk sekian rumah, berarti itu bagian yang sudah selesai. Jadi saya pikir ini bagian yang menarik Gus untuk kemudian disampaikan ke teman-teman pendamping supaya teman-teman pendamping jadi punya wawasan lebih luas nih. Oh, berarti harus masuk ke sini. Oh, harus masuk ke sini. Mungkin itu Gus yang saya cermati dan usulan, karena ini kan masih berupa usulan seperti yang tadi disampaikan, posyandu kesejahteraan dan seterusnya. Mungkin ini menurut saya karena ada SDGs ketiga tentang desa sehat dan sejahtera. Karena ada desa sehat sejahtera, nah masuknya mungkin lebih pada pos pelayanan kesehatan dan kesejahteraan umpamanya. Dan itu dikomunikasikan intens dengan teman-teman kesehatan, bagaimana puskesmas mendukung, minimal seminggu sekali tenaga medis harus ada kunjungan ke desa, kemudian mungkin dari BKKBN mendukung dan seterusnya. Ini sangat menarik dan memang tidak bisa kerja sendiri, harus kerja bersama. Tetapi ada kalanya kerja bersama ini kadang-kadang yang menjadi masalah adalah masih pengen dilihatnya ini pekerjaan siapa yang menuntaskan. Jadi sektoralnya masih terlalu tinggi. Ini yang mungkin yang bisa turun ya
berarti ya wakil presiden memimpin langsung, jadi bisa langsung Bappenas diundang, Kementerian Desa mungkin ya memberikan data-data karena punya SDGs desa dan seterusnya. Mungkin itu Gus yang mungkin saya bisa tarik benang merah dari apa yang tadi disampaikan. Ini luar biasa, tetapi kalau kemudian tidak tersinergi dengan cepat di tingkat pusat, maka bicara 2021, bicara 2024, bicara 2030, saya pikir hanya mimpi belaka, hanya retorika-retorika politik belaka, sementara goodwill politiknya nggak ada, sehingga juga tidak akan menyelesaikan. Karena salah satu yang kemarin kita tangkap dari acara dengan Kementerian Dalam Negeri itu keluhan dari teman kepala desa tentang terlalu banyaknya aplikasi yang harus dikelola oleh desa, yang sementara ada beberapa yang mestinya bisa interkoneksi data. Oke Gus, itu Gus mungkin tambahan dari saya. Karena ini ini luar biasa. Jadi kalau Posyandu, karena itu brandnya sudah di BKKBN, mungkin bisa diajak ngobrol bahwa desa sehat sejahtera itu perlu pos pelayanan khusus. Nah, disitulah kemudian para pihak terlibat di dalamnya. Kira-kira itu ya Gus, yang mungkin saya tambahkan. Semoga tidak banyak yang salah, tidak banyak yang kurang tepat, karena memang sudah lama saya nggak tinggal di desa, tetapi alhamdulillah masih berkomunikasi dengan teman-teman di desa.